Wahyu Ningsih, biasa dipanggil Ibu Wahyu ya. Kemudian saya asalnya dari Wonogiri, Jawa Tengah, tapi ini alhamdulillah dari Palopo. Saya pernah ke Palopo ya. Kemudian di sana 2 jam lebih cepat daripada di Jawa Tengah. Artinya di sana sudah jam 1 jam, 9 Bu. malam. Palopo, Bu. Oh, satu Wita. jam. Iya, Wita. 1 jam. Oh, Heeh. 1 jam. Oh, yang ini di Lombok, yang 2 jam di Lombok ya. Di sini setengah Iya. sembilan, Bu. Setengah Sekarang sembilan setengah lewat. 9 ya Bu Sabriati Iya, ya. iya, Bu. Oke deh, terima kasih konfirmasinya. Jam setengah 9, nanti kalau misalnya 1 jam ke depan berarti selesainya jam setengah 10 Wita ya. Oke. Saya dari di Jawa Tengah saat ini, kemudian saya lulus D3 Bidan di tahun 2006. Ada yang lebih dari 2006, 2004 mungkin, atau 2003? Boleh tulis di kolom chat. Lulus bidan tahun berapa? Jangan-jangan senior semua nih. Enggak ya? Oh, ada yang dari Papua, sudah WIT ya. Sudah jam setengah 10 ya, dari Nurlaili Sandi. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Jadi saya lulus bidan D3 di tahun 2006, kemudian D4 bidan pendidik 2008, S2 kesehatan 2013, dan baru saja menyelesaikan profesi bidan. Jadi kemarin saya juga mengikuti UKOM Bun ya, teman-teman semuanya. Saya kemarin juga ikutan UKOM, juga berpusing-pusing ria ya untuk ini apa namanya, untuk mengerjakan soal UKOM. Apakah mudah? Em, mudah ya, mudah karena mindset saya memang mudah. Perkara hasil, kan hasilnya yang keluar kompeten dan tidak, saya yakin aja kompeten 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 ya. Bukan perkara untuk ber ini ya Bu ya, berekspektasi yang luar biasa ya, tapi ini adalah bentuk atau wujud dari afirmasi positif untuk kita sendiri ya. Jadi prinsipnya insya Allah kalau kita berpikir positif, berpikir UKOM itu mudah, kita kompeten, insya Allah itu yang akan keluar ya, tapi diimbangi juga dengan belajar pastinya. Kemudian saya mengajar di sejak tahun 2007 sampai sekarang. Kalau dulu saya pernah di Wonogiri, karena di Wonogiri kampusnya sudah tutup karena D3-nya sudah bukan tutup, merger ya, merger. Alhamdulillah saya saat ini home base di dosen tetap prodi pendidikan profesi bidan di Stikes Estu Utomo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah ya. Kemudian di rumah saya punya home care ya, baby and mom treatment. Saya kasih nama Skana. Alhamdulillah tahun 2024 kemarin saya dapat predikat dari MCU. Wah, ya, dosen favorit pertama tingkat nasional ya. Saya tanyakan ternyata dari komentar-komentar teman-teman saat saya ngisi ya. Jadi kami itu tergabung dalam satu wadah ya di MCU ya, bidan-bidan se-Indonesia. Insya Allah yang kompeten, ini sekedar membantu teman-teman ya untuk belajar soalnya, belajar jawabannya, kira-kira kalau soal seperti ini nanti clue-nya apa, kata kuncinya apa, itu kami hanya sekedar membantu. Alhamdulillah sekarang itu ada wadah-wadah seperti ini teman-teman. Kalau zaman saya dulu tahun 2006 itu enggak ada. Mungkin teman-teman di sini ada yang lulus bidan tahun 2006? Ada? 2007? Nggak ada. 2008? Tidak ada. Mungkin mulai ada ya, aku UKOM itu sejak tahun itu, atau mungkin 2010. Ada tuh, Bu. Katanya, Bu. 2007, Ada ya. 2009. Oh, ini. Oke, di kolom chat ya. 2000, sebentar. 6 chat. Oh, 2010, 2008. Oke. Udah, 2008, 2009, 2012, 2010. Oke. Di tahun 2000-an ini ya, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah ya. Ini dulu kita tidak ada yang namanya seperti ini. Apa itu namanya? Aduh, ada yang dari STU Utama, ya ampun terbaca deh. Halo Bu Krisni. Ya, Bu Krisni ini sedang profesi bidan juga dia ya. Jadi Bu Krisni ini luar biasa, beliau ya sudah bidan senior tuh di STU Utama tahun 2008 kan. Berarti sekarang sudah ini apa namanya, sudah ini ada yang 2006, satu angkatan dengan saya. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman ingat ya, mungkin teman-teman ingat kita itu tidak ada yang seperti ini belajarnya. Belajarnya pakai soal sendiri-sendiri segepok. Bener nggak Bu Krisni? Bu Krisni masih nih. Bu Krisni, kalau nggak Bu Krisni, Bu Siti Fatimah. Dulu waktu D3 kita belajarnya untuk soal yang komprehensif
itu disajikan dalam bentuk satu gepok soal gitu ya. Terus kemudian kita diminta untuk baca sendiri. Aduh ya Iya, ampun. Iya, betul sekali ya Bu Gris nih ya. Jadi seperti iya, itu ya Bu Gris nih ya. Tebel, iya waduh Bu. ya ampun. Terus disuruh baca sendiri. Udah ada jawabannya, tapi nggak ada ininya. Apa namanya? Nggak ada. Ya ada pembahasannya, tapi tidak semuanya ada. Kemudian ya alhamdulillah sama dosen-dosennya dibimbing ya. Nah, kalau di sini nih, wah ya, ini lebih mengindonesia karena yang menyampaikan soal-soal ini adalah teman-teman bidan yang terbiasa menyusun soal UKOM. Tapi tidak semua yang dibuat oleh teman-teman ini kemudian muncul di UKOM. Ya, kalaupun ada mirip, karena ya maaf ya, bidan itu kasusnya itu tak itu tak itu tak itu, tapi memang ada perkembangan tertentu ya, ada perkembangan beberapa ini apa namanya bahasa, ada perkembangan beberapa, oh iya karena ada biasanya yang lebih cepat berkembang itu yang gawat darurat dan sebagainya ya ini. Jadi seperti tadi ceritanya Bu Krisni, mungkin ada Bu Fatimah tadi pernah merasakan yang namanya kita dulu lulus bidan tahun 2006, 2007, 2008 kita belajarnya ujian komprehensif itu tebel-tebel ya ini. Oke, mungkin itu sekilas dulu UKOM itu bukan UKOM ya, nama sebutannya ujian komprehensif kalau gitu. Ujian kompre sebutannya seperti itu. Ya, kalau sekarang sebagai syarat kita mendapatkan SR, kita wajib untuk mengikuti ujian kompetensi. Mungkin teman-teman sudah paham ya, bahwasanya kalau ujian kompetensi ini nanti kita akan disajikan 180 soal kasus yang dikerjakan dalam waktu 180 menit. Kemarin teman-teman dari MCU sudah ada tryout-nya atau sudah ikutan tryout dari AIPKIN yang resmi dari negara, dari pusat. 180 soal. Selesai semua? Ada yang tidak selesai? Mana suaranya? Saya sendirian ya ini ya. Ya. Mana suaranya atau mungkin kolom chatnya? Selesai, Bu. Oh, selesai. Alhamdulillah. Ya, atau bahkan mungkin masih ini Ibu Gus Niki. Masih sisa waktunya Bu Gus. Ibu Gus Niki. Masih Bu. Masih sisa. Oke, alhamdulillah artinya Bu Gusni sudah mencoba untuk menyelesaikan soal-soal ini tepat pada waktunya. Sebentar Ibu izin Ibu. Oke, mohon maaf Ibu ada gangguan sedikit ya Bu ya. Baik, jadi semua soal ini nanti disusun dalam bentuk kasus. Mungkin teman-teman Ibu Gus Niki dan teman-teman yang lain ya, Ibu Krisniati atau Ibu Ida Sri, Ibu Fitriani, Ibu Juli Krina, Ibu Nyoman ya, kemudian Ibu Sihombing, Ibu Hesti ya, mungkin sudah bukan mencoba ya, melaksanakan tryout bahwasanya soal yang disajikan ini baik dari settingan TPMB, rumah sakit, klinik, bahkan desa atau komunitas, semuanya dikeluarkan. Dan lingkup pelayanan kebidanan juga semua ada. Ya, itu memang sudah di set ya Bu ya oleh AIPKIN bahwasanya oh bayi itu ada, balita ada, anak prasekolah ada, remaja, ibu hamil, ibu bersalin itu ada. Yang paling banyak adalah ibu hamil dan ibu bersalin ya Bu ya. Jadi teman-teman mungkin kemarin kalau pas tryout, soalnya biasanya kalau pas tryout nggak sama. Ada yang lebih banyak ibu hamilnya, ada yang lebih banyak ibu nifasnya. Itu sambil untuk menilai soal ini terlalu mudah atau terlalu ini apa namanya susah untuk teman-teman bidan se-Indonesia ya. Nah, kemudian soalnya ini ada soal yang bentuknya analisa, ada soal yang bentuknya fokus dengan teori. Kalau yang fokus dengan teori ini biasanya dimunculkan untuk soal-soal yang lulusan dari profesi. Ya, kalau analisa random, ada D3, profesi ada semua. Nah, kemudian makanya kalau kita di profesi ini kita biasanya akan diulang-ulang kembali, direview lagi tentang materi-materi ya. Jadi memang wajib hukumnya kalau kita benar-benar bisa menguasai materi dengan baik karena nanti akan ada beberapa soal yang fokusnya dengan materi. Misal contoh nih kasus persalinan kemudian mau lase
Nah, molose ini yang teraba itu apa? Kita harus benar-benar ingat dengan materinya. Ini contohnya seperti itu. Kemudian diatur baik dengan baik waktunya ya, untuk satu soal 1 menit. Kemudian berlatih mengerjakan soal ya. Kalau di MCU tidak hanya ada yang gratisan seperti ini, ada buku juga ya, buku yang bisa digunakan untuk apa namanya belajar, buku kumpulan soal-soal UKOM. Saya punya 2 kayaknya di MCU ya, untuk untuk teman-teman yang misalnya berkenan untuk belajar ya, tidak bisa untuk membeli buku yang dari MCU, ada buku yang untuk fokus benar-benar isinya soal-soal pembahasan dan sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga ini ada struktur soal, mulai dari kasus, pertanyaan sampai pilihan jawaban. Saya berikan tanda hijau di sini ya. Ini adalah tanda di mana hijau ini yang pertanyaan terlebih dahulu. Jadi biasakan untuk membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah pertanyaan dibaca, kemudian teman-teman lihat pilihan jawabannya. Ketika kita sudah tahu pertanyaannya apa, teman-teman akan bisa langsung cek, ini soal patologis atau normal. Ya, seperti itu. Kemudian pilihan jawaban. Dari pilihan jawaban ini nanti kita akan menimbang-nimbang, artinya tidak menutup kemungkinan pilihan jawabannya semuanya benar. Tapi harus dipilih yang benar. Makanya tadi ada yang menjawab, menjebak, Bu. Nah, itu karena memang benar-benar harus berlatih banyak soal. Karena kalau tidak, nanti akan muncul, Bu, menjebak. Karena dari 5 pilihan yang disajikan, itu biasanya memang benar semua, tapi akan ada yang benar. Paling benar. Ya, seperti itu. Kemudian pastikan semua soal terjawab tanpa terlewatkan. Ada tanda putih, kemudian kuning sama hijau atau biru ya, biru sama hijau ya kemarin ya. Jadi pastikan semuanya terisi. Ya sambil didoakan. Moga-moga yang saya isi nanti yang benar-benar saya nggak paham, moga-moga menjadi keberuntungan benar kan begitu ya. Jadi segala sesuatu didoakan yang positif. Ya Allah, ini nanti yang saya benar-benar nggak paham, udahlah pokoknya tak pilih ini, moga-moga beruntung dan sebagainya ya. Kemudian tips berikutnya adalah jaga kesehatan dan terakhir adalah berdoa ya. Ingat kekuatan berdoa tetap di atas ya. Jadi ketika teman-teman sudah berusaha, sudah berdoa, selanjutnya adalah pasrah ya. Mungkin itu perkenalannya dan sedikit tentang soal UKOM ya. Semoga menjadi apa ya? Refreshing buat kita semua biar kita semua oh iya, soal UKOM meskipun kemarin sudah teman-teman sudah try out, sudah mencoba untuk mengerjakan soal UKOM itu seperti apa, paling tidak sekarang teman-teman lebih fresh bagaimana untuk mengerjakan soal-soal UKOM. Oke, kembali ke Mas Faldi. Baik, terima kasih Bu Wahyu untuk Yes. perkenalannya. Ya, tadi kakak-kakak sama teman-teman juga sudah mendengarkan ya semuanya. Jadi kita waktunya try untuk mencoba sekarang mengerjakan kasus yang akan diberikan sama Bu Wahyu. Jadi silakan Yes. Bu Wahyu, kita coba untuk nomor soal yang pertama. Oke, ini nanti kita belajar soal UKOM gratis 5 ya. Nah, silakan teman-teman dari 5 ini nanti kira-kira benar berapa ya. Dari mulai sekarang coba untuk ini apa namanya tulis menulis ya. Duh, aku benar yang mana ya, benar berapa gitu ya Bu ya. Yang penting berarti nanti nggak mungkin benar 6 ya, maksimal benar 5 aja ya. Karena soalnya hanya 5 ya Mas Hadi ya. Betul, Ibu. Oke, kita soal nomor pertama. Silakan untuk kakak-kakak dan juga bunda-bunda. Ini saatnya untuk kita tes untuk diri kita masing-masing. Silakan saya berikan waktu 1 menit. Setelah itu kolom chat saya buka. Nanti diberikan jawabannya di kolom chat ya. Masih ada 15 detik lagi. Wah, sayang sekali nih. Nggak terlalu terlihat ya wajah-wajah fokusnya. Ayo, mudah-mudahan kakak-kakak yang tidak ada kegiatan boleh sambil dinyalain kameranya.
Oke, 1 menit sudah berjalan. Kolom chat sudah saya buka. Silakan mudah-mudahan kakak-kakak diberikan jawabannya. Apakah jawaban opsi A, B, C, D, ataupun yang E di kolom chat ya. Ini saya lihat dibuka sama kakak atau Bunda Elvira. Terus bawahnya ada Bunda Sugiyati, bawahnya kan Neng. Ah, ini A semua. Hmm. Terus ayo berikan opsi jawabannya. Sambil menunggu ya sama kakak-kakak dan bunda-bunda yang lain menjawab. Ini sudah ada selamat malam kakak atau Bunda Nyoman Murniati. Ini udah nyalain mikrofon. Mungkin ada opsi jawaban yang mau disampaikan. Ya, Alasannya kenapa? pollingnya Mas. Ya, selamat malam Mas. Selamat Eh, malam. saya di sini coba menjawab soal nomor 1. Apakah rencana Iya, asuhan silahkan. sesuai dengan kasus tersebut? Jadi di sini kata kuncinya ada pasien G1, hamil 30 minggu, eh, dengan keluhan dengan keluhan perut bagian atas terasa bulat dan bagian bawah lunak. Jadi dari hasil pemeriksaan yang lainnya dalam keadaan normal semua. Di sini saya coba menjawab dengan posisi kniches, di mana dalam soal ini eh, pasiennya dengan letak sungsang. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Bu Nyoman Murniati. Mohon izin Ibu dari institusi mana Bu? Ya, Dari kampus dari mana? Polkes Bali, Mas. Oke, Poltekkes. Baik, terima kasih Bu Meniati. Saya izin mute dahulu. Nah, seperti itu ya, diberikan alasannya biar yang lain ternyata, oh sepemikiran nih ternyata jawabannya. Nah, kalau misalkan seperti itu nanti baru kita kembalikan ke Bu Wahyu. Kira-kira gimana nih Bu, dari apa yang tadi sudah diberikan poin-poinnya, apakah jawabannya sudah tepat? Silakan Bu Wahyu. Oke, baik. Terima kasih Buni Nyoman Murniati dari Poltekkes Bali ya. Oke, kita lihat dulu jawabannya dari soal yang pertama. Yes, tepuk tangan dulu untuk Ibu Ninyoman Murniati, Poltekkes Bali. Keren ya, posisi Nijas. Oke, tadi Bu Murniati sudah ini nih apa namanya? Apa rencana asuhan sudah mulai membiasakan diri untuk membaca pertanyaannya. Apakah rencana asuhan sesuai dengan kasus tersebut? Kita lihat Bu, kasusnya usia kehamilannya 30 minggu, sesak nafas, kemudian rasa penuh di perut. Nah, kok ketika di leopard ada bagian terbawah teraba bulat, lunak dan tidak melenting. Artinya ini apa? Nah, jelas ya. Mungkin nanti akan variatif soalnya. Bukan rencana asuhan, tetapi diagnosa. Ya, seperti itu. Jadi nanti untuk satu soal seperti ini akan macam-macam jenis pertanyaannya. Ya, bisa diagnosa, bisa rencana asuhan, seperti itu ya. Kemudian tadi ada yang masih menjawab B dan ada yang masih menjawab C ya. Ini kurang tepat ya. Jadi kalau untuk kasus Presbo ya, presentasi bokong ya, ini sudah paten sesuai teori dimanapun posisinya ada kniches. Karena di dalam posisi kniches ini akan berlaku hukum alam atau gravitasi yang akan memfasilitasi posisi janin di dalam uterus sehingga bokong yang besar ini nanti akan menempati ruang yang lebih luas di bagian atas perut. Harapannya seperti itu. Jadi ketika 30 minggu pun ketika memang benar kenichesnya itu dalam waktu 1 minggu itu bisa muter sebenarnya bayi itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya ya, bisa dipahami tentunya ya. Baik, terima kasih banyak Bu Yes. Wahyu untuk nomor pertama. Oke. Kita Ya. ternyata masih dominan Bu, semuanya memilih jawaban opsi yang benar. Coba Heeh. kita tes Bu untuk nomor soal yang berikutnya, apakah Iya. memiliki jawaban yang sama? Oke, apakah nanti akan bervariasi lagi gitu ya Mas Fadi ya? Nah, itu dia Iya. Bu. Oke, karena satu soal pertama itu harapan saya ini ringan banget nih, ibaratnya ini ilmu bidan yang paling utama ketika presbo itu sudah pasti kalau presbo itu pasti diposisikan keniches ya. Ini harapan saya tadi udah jamaah apa namanya berjamaah benar semua ya, tapi ternyata masih ada yang belum tepat. Oke, kita belajar lagi ke soal yang nomor 2. Silahkan teman-teman. Baik, terima kasih Bu Wahyu atas penjelasannya. Untuk mudah-mudahan kakak-kakak dimanapun berada, ya. Jadi silakan ini untuk nomor soal yang kedua, difokuskan untuk 1 menit ke depan, waktu tetap berjalan, ya sambil saya ganggu konsentrasinya, ya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Baru bulan November kegiatan
seperti ini sudah ada sekitar 255 orang ya. Ya, Saya benar. harap dari 200 orang ini adalah orang-orang yang serius mau belajar bersama ya, karena mungkin biasanya tuh menganggapnya apa ya, karena kok masih lama jadinya ya udah nanti aja gitu. Rata-rata kayak gitu kalau orang belajar. Nanti giliran udah mendekati baru kelabakan ya. Jadi Betul. silakan, mudah-mudahan kakak-kakak ya kita seriuskan dulu untuk malam hari ini. Ini Mas Faldi ini sambil mengganggu konsentrasinya teman-teman sebenarnya ya, karena Ya nanti Bu. tidak menutup kemungkinan di ruangan itu sebenarnya kita sudah dikasih beberapa prosedur tetap, tidak boleh suara sepatu itu tidak boleh. Nah, jadi wajib sepatunya tanpa suara. Wah, ya. Jadi kebayangkan kalau misalnya kita pakai sepatu pantofel kita harus jinjit karena nanti kalau bunyi petok. Ah, latihan fokusnya dari sekarang Bu, makanya Bu. Oke, ini mudah-mudahan kakak-kakak kalau chatnya udah mulai kebuka ya. Oke, Jadi wah, langsung membuat silahkan. langsung dijawab ya. Oke, di sini saya lihat tadi dari Kak Sarni ya, sama Kak Nika jawabannya A, Bunda Piping, A, Bu Kristiani itu B, A. A. Oh ada juga yang B. Ada Silakan, yang B, ada juga Bu. Mungkin ada ada yang yang mau S juga, Mas. S. Ada yang S. Ini kayak Mm-mm. keyboard itu S itu di sebelah A Bu, tetanggaan. Iya, iya, iya loh, Kolom Kebencet. iya. polling nak muncul, Mas. Mas, Oh, ya Bu kolom Murni. pollingnya, kolom pollingnya nak muncul, Kolom pollingnya, kolom polling. jawabannya nak muncul. Di kolom chat aja Bu, kita manual. Oh, Iya, manual. jadi kita Kolom nggak pakai chatnya langsung Ibu polling. Murniati. Kita langsung. Oh. Jadi Iya, langsung di silahkan. kolom chat. Mm-mm. Nah, tadi kan ada Bu Murniati itu nomor soal pertama yang memberikan statementnya, alasannya kenapa. Nah, ini nomor dua, ternyata rata-rata juga jawabannya A. Silahkan. Mungkin selain Bu Murniati ada yang mau menyampaikan juga kenapa bisa memilih opsi jawaban yang A, boleh banget gitu ya. Ini enak banget ini seperti ini karena ya seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bu Ayu ya. Kan memang jarang banget ngebahas soal kayak gini. Kalau zaman dulu tuh ya, kalau waktu Valdi zaman sekolah mungkin sebutannya PM, penambahan materi. Tapi itu Ya, betul. menjelang 1 bulan ya Bu ya, cuman Mm-mm. kayak Hanya dua 1 bulan minggu. kita biasanya. Mm-mm. Nah, itu 1 bulan paling satu dosen itu paling hanya 1 sampai 2 kali pertemuan udah. Nah itu dalam seminggu tuh Nah, cuman ya kan? segitu. Ini udah paling bener banget kita belajar dari Satu jauh-jauh bulan hari. kok 1 minggu? 1 bulan, Mas. Satu Satu bulan. bulan itu satu dosen paling hanya 1 jam dikasih waktu itu untuk PM penambahan Oh, materi itu. Iya, kalau zaman kita Valdi karena sekolah eh, seminggu 2 kali sih Bu. nah, kalau untuk bidan karena udah sekolah berapa lama kan Mas, ini jadi Oh iya PM-nya ya. hanya 1 bulan itu paling kita hanya diberi kesempatan 1 kali untuk masuk ke kelas untuk bahas soal-soal kayak gini. Itu pun Hmm, hanya 1 jam. Karena ya kita juga kejar-kejaran ada mahasiswa reguler mm-mm. juga ada ya Betul, betul, seperti betul banget. itu. Nah, makanya tuh ya, Akan, mudah-mudahan sama kakak-kakak, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan seperti yang tadi hmm, Valdi lihat juga, Bu, kayaknya belum ada hmm, yang bersedia untuk menyampaikan statementnya. Tapi hmm. berdasarkan opsi jawaban yang A, mungkin boleh Bu langsung dijelaskan saja untuk nomor Oke soal kedua. deh. Silahkan, Bu Ayu. Baik, kita langsung buka kuncinya aja ya kalau begitu ya. Padahal masih malu-malu ya. Padahal nggak apa-apa. Kalau di MCU ketika bedah soal seperti ini, salah Enggak, itu tidak akan mempengaruhi anu, nilai. orang Oh, enggak masih ayam. ada di cake-nya. Oh, bocor. Oke, Bocor-bocor. jadi kalau kalau di MCU bedah soal seperti ini tidak akan mempengaruhi hasilnya nanti ya. Justru dengan begini kita akan belajar, bakal ingat terus ya. Oke, kita buka kuncinya saja bersama-sama. Yes. Nah, ini nih ya. Tadi pertanyaannya kelihatan sekali pendidikan kesehatan yang paling tepat. Artinya, wah ya, tanda-tanda persalinan, tanda bahaya kehamilan, nutrisi selama kehamilan, persiapan persalinan di rumah sakit, ketidaknyamanan selama kehamilan. Ini sebenarnya benar semua, tapi ada yang paling benar, paling sesuai, yaitu tanda-tanda persalinan. Di sini pasti akan ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Sudah hamil 40 minggu, ibunya cemas karena hari ini adalah HPL-nya. Dan lihat, si ibu belum pernah punya pengalaman melahirkan. Dia G2 tetapi pernah
abortus 1 kali, sehingga belum pernah punya pengalaman untuk persalinan. Jadi ya, jawaban yang paling tepat adalah tanda-tanda persalinan. Apalagi ibunya cemas. Hari ini adalah HPL-nya. Seperti itu ya teman-teman ya penjelasannya ya. Jadi nanti seperti saya sampaikan, dari 5 jawaban ini semuanya benar. Apakah tanda bahaya kehamilan ini tidak benar, Bu? Benar. Ya, perlu Bu diberikan meskipun sudah 40 minggu. Ah, ya jelas perlu. Kalau nanti sewaktu-waktu dia perdarahan, ada tanda bahaya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ada kalanya. Nah, tadi ada kan jawaban, Bu, banyak jebakannya. Ya, kayak Batman aja ya, kayak jebakan Batman ya. Sebenarnya bukan bermaksud untuk memberi jebakan, tapi memang dari opsi 5 ini ada jawaban yang paling benar. Seperti itu penjelasannya. Bisa diterima ya, teman-teman ya? Boleh Oke, dong diklik silakan reaksi, dong. kalau bisa diterima. Di reaksi itu sekarang bisa ada Eh, lope-lopenya, bisa Nah, ada trompetnya. Nah, kayak coba gitu. reaksinya. Ah, gitu. Tadi tuh jempolnya banyak tuh. Nggak tahu jempolnya siapa saja itu tadi ya. Oke, nampaknya sudah dapat Yes. diterima Bu karena sudah banyak banget yang memberikan reaksi. Karena kolom chat juga sebenarnya masih bisa ya, tapi sudah banyak yang memberikan reaksi. Jadi insya Allah ini bisa diterima Ibu untuk nomor soal yang kedua. Baik. Mau lanjut ke soal berikutnya atau mau Coba iklan dulu? kita Cia. kita coba tanya dulu aja deh Bu. Gimana Bunda-bunda sama kakak-kakak lanjut nomor soal ketiga? Coba Lanjut di kolom chat, atau terus? di kolom chat Lanjut lanjut. atau terus? Oke, 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 lanjut. Oke, sip. lanjut. Lanjut Bu. Yes. Karena banyaknya permintaan, jadi terpaksa kita lanjut. Enggak ya, Iya nggak apa-apa Bu, memang lanjut Bu. bukan terpaksa ya, emang harus lanjut ya Mas ya. Iya kan soalnya ada 5 Baik, soal. oke, kita ke soal nomor 5 ya berarti ya. Tiga Bu. Oh 3, Mas Faldi nggak mau udahan dia ya. Jadi begitu saya sampaikan nomor 5, dia langsung panik ya, baru 3 Bu, kan gitu. Nomor 3 dulu Bu, jangan loncat-loncat. Oke, kita ke nomor 3 Mas Faldi dan teman-teman. Silahkan. Silakan mudah-mudahan kakak-kakak ini soal nomor yang ketiga. Yuk. Nggak asik nih, belum ada yang eh mencong-mencong jawabannya nih. Jadi Hmm, masih satu jawaban masih. dan itu benar semua Bu Wahyu. Iya, kalaupun ada yang salah paling hanya 1, 2. Kita Hmm, lihat yang ketiga. Oke, silakan Bunda dan Kakak. 3, 2, 1. Oke, yang bunda-bunda yang mau jawab di kolom chat sama kakak-kakak. Nah, gini dong, CBE. Nah, ini dia. Ini nih yang saya tunggu. Ini dia. Ayo, siapa yang mau Bahagia memberikan banget ya opsi? Mas ya kalau jawabannya mencong-mencong gini ya. Soalnya biar bisa ada argumen Bu, kayak oh ini yang jawabannya C, kenapa sih? Ini yang jawabannya E, kenapa sih gitu. Jadi biar kita Nah, bisa saling sharing gitu Bu. ini tadi Nah, padahal sudah saya kasih afirmasi positif mudah, 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 mudah. Begitu Mas Faldi, kenapa ya nggak ada jawabannya mencong-mencong? Nah, terlaksana. Ini yang namanya afirmasi negatif dari Mas Faldi. Langsung dapat kan gitu. Makanya kita biasakan untuk yang positive thinking, yang baik-baik. Karena begitu Mas Faldi bilang, nggak ada yang mencong-mencong tuh. Kan keluar Mas Faldi mencongnya, Mas Faldi nggak ya. apa-apa Bu. Kalau begitu coba kita tanyakan dulu nih Bu. Kira-kira nih dari teman-teman tadi kan saya lihat pertama nih ada yang memilih opsi jawaban C. Yuk, yang Hmm, memilih opsi jawaban C langsung dibuka aja mikrofonnya. Tanpa pakai fitur raise hand, saya langsung bantu ini aja. Oh, Kak Hairun Nisa, selamat malam. silahkan Kak Herinisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Saya wabarakatuh. Herunisa dari Universitas Megabuana Palopo. Mohon izin Mas, Ibu Silakan. untuk menjawab. Jadi kunci jawaban, apa kata kuncinya? Kan pertanyaannya langkah selanjutnya yang harus dilakukan.
Kata kuncinya di sini kepala sudah lahir, berarti jika kepala sudah lahir, artinya sudah melakukan pengecekan tali pusat dan bidan dalam posisi biparietal, tangan bidan sudah posisi biparietal, berarti langkah selanjutnya itu ada bahu depan, kemudian bahu belakang dan melakukan sangga. Terima kasih. Sebentar, Jadi Kak. opsi Oke, Nggak opsi putus-putus jawabannya? ya? Iya, putus-putus, Bu Divaldi. opsi Iya, jawaban saya melahirkan bahu depan. melahirkan Oke. bahu depan. Iya, Oke, iya, mantap. jawabannya. Siap, terima kasih Kak Hairunisa ya dari Dari WMB Mega Buana Universitas Palopo. Buana Palopo. Selamat malam, Ya, Palopo. ya. Wah, ya. Mungkin yang selain yang soalnya banyak juga nih. Nah, kalau Ada yang A, habis ada yang B? ada A ada B Bu. Coba yang A B biasanya kalau nah kayak gitu tuh kalau habis dijelasin, oh iya ya, bener ya, kayaknya yang nah biasanya kayak gitu Belum tuh. tentu Mm-mm, penjelasannya bener loh. Ayo. mm-mm. Ayo, Nah, ada silakan nyalain mikrofonnya aja. Nggak ada? langsung nggak ada. Oh, kayaknya nggak ada, Bu. Soalnya memang Oke. ini Valdi persilahkan, tapi memang belum ada. Kalau begitu, Valdi Yes. kembalikan kepada Bu Wahyu. Silakan, Bu. Oke, dengan senang hati ya, Bu Hairunisa dari Universitas Mega Buana Palopo ya, tadi sudah bisa menyampaikan jawabannya dari kata kunci yang muncul ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hairunisa. Apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan sesuai kasus ya? Kita lihat kuncinya. Yes, betul sekali. Wah, ya. Ibu Hairunisa dari Universitas Megabuana Palopo benar sekali melahirkan bahu depan ya. Apakah langkah selanjutnya? Sip, Ibu Hairunisa sudah mulai membiasakan diri membaca pertanyaan langsung. Apakah langkah selanjutnya? Karena 10 detik pertama konsentrasi kita itu adalah yang ada di pertanyaan ini. Kita fokus tak. Oh, langkah selanjutnya yang ditanyakan. Kita lihat kata kuncinya. Inpartu, kala 2, PMB. Saat ini kepalanya sudah lahir dan tangan bidan dalam posisi biparietal. Kita seolah-olah biparietal terus mau ngapain kan begitu ya. Setelah biparietal, betul sekali. Melahirkan bahu belakang. Kemudian melahirkan bahu depan, melahirkan bahu depan, belakang, kemudian pindah tangannya ke bahu, sangga susur, keluarkan bayinya. Wow, kemudian diletakkan di perut ibu seperti itu ya. APN nih ya. Ini APN banget, teoritis banget ya. Kalau ternyata di lapangan nih mungkin kita nggak sempet sangga susur udah begini, bahunya baru diturunkan ke bawah udah curut-curut gitu ya. Tapi kalau di APN, kalau di UKOM ini biasanya akan keluar, dan kalau kita nggak ini apa namanya nggak biasa mengerjakan soal, kemudian nggak peka dengan soal-soal yang seperti ini, kemungkinan tadi akan menjawab yang menunggu putaran paksi luar, bahkan ada yang mengecek lilitan tali pusat. Nggak perlu, karena ini sudah biparietal, otomatis dia pasti sudah keluar kepalanya. Kita tinggal melahirkan bahu depan, bahu belakang, kemudian sangga susur seperti itu ya. Jadi teman-teman seperti ini ya. Kadang apa itu namanya? Bukan menjebak, tetapi ini urutan-urutan dari APN yang secara teori ini kita memang harus benar-benar pegang, pakem ya. Kalau bahasa Jawa itu pakem. Jadi memang harus benar-benar pegang bahwasanya ketika APN itu setelah di parietal kita ngapain kan gitu ya. Kalau di lapangan nih yang sering ya gitu tadi, begitu udah di parietal, belum sempat sangga susur dia udah curut gitu ya. Seperti itu ya penjelasannya ya teman-teman ya. Jadi proses kelahiran bayi dimulai dari putaran paksi dalam dulu. Setelah itu dia cek lalitan tali pusatnya, tunggu putaran paksi luar, dia akan mengarah ke kita atau membelakangi kita, kemudian kita biparietal setelah putaran paksi luar ya, kemudian bahu depan keluar, bahu belakang keluar, sangga susur, kemudian lahir, letakkan di perut ibu. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Bisa diterima tentunya ya. Nah, gimana kakak-kakak dan mudah-mudahan semuanya jikalau memang sudah dapat dipahami, boleh diberikan reaksinya. Wah, Nah, terima kasih untuk reaksinya. mantap, Widih, rame banget nih Bu Terima reaksinya Bu. kasih Bu Hairunisa untuk Nah, lape-lapenya. oke, terima kasih Bu Ahyu untuk penjelasan nomor soal yang ketiga. Sebelum lanjut nomor soal keempat, Valdi konfirmasi lagi.
kepada bunda-bunda dan kakak-kakak. Ya, silakan bisa dijawab dengan kompak untuk di kolom bisa dibuka mikrofonnya. Kalau seandainya MCU mengadakan sistem pembelajaran ataupun yang kita mengadakan pertemuan seperti ini nih, seperti sama Bu Wahyu, nanti sama Bubi dan dosen yang lain juga ya kan di seluruh Indonesia, kira-kira kalau kita adakan secara intens nih, gitu ya kan, secara apa namanya, misalkan setiap minggu ada 3 kali atau setiap minggu 5 kali, kira-kira bunda-bunda sama kakak-kakak mau ikut nggak? Mau dong. Mau, Mau, Bang. mau. Mau. Oke. Pertanyaannya bukan gitu, Mas Faldi. Pertanyaannya Gimana mau tuh Wahyu? aja atau mau banget? Itu mau aja atau mau banget? Mau Mau banget. 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 Oke, Valdi cuma mendengar ada 10 orang. Coba sekali lagi. Banget. Mau aja atau Mau mau banget? banget. Mau banget. Mau banget. Mau banget. Oke, yang jawab Perlu udah ada. jari, Mas Faldi perlu jari. Yang jawab udah banyak banget ya, sekitar 500 orang. Oh, salah ya. Cuma 200. Oke, nah itu kan udah banyak banget kan yang jawab. Nanti insya Allah kita akan susun dulu. Kita adakan kembali untuk kontrak dengan dosennya. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak ditunggu ya untuk informasi berikutnya. Bu Wahyu, kita lanjut aja dulu Bu, nggak apa-apa. Karena Valdi hanya baru sekadar nanya aja sama bunda-bunda dan Ya, kakak-kakak gitu ya. yes. Jadi memang kita setiap Mas 1 tahun Wahyu. sebelum UKOM tuh memang ini Bun dan kakak, kita mengadakan pelajaran secara intens seperti ini. Jadi kalau misalkan ramai, nanti kita konfirmasi ke dosennya, kita akan informasikan kepada bunda-bunda dan kakak-kakak ya. Oke, Oke, keren. silakan Bu Wahyu. Keren ya MCU ya. Jas pokoknya ya. Oke, Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 sepertinya ya. Tadi sudah 3 soal ya. Satu soal hamil, kemudian ini soal bersalin ya. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Kira-kira soal apa nih yang akan keluar ya? mantap. Nah, apa lagi yang akan diberikan kejutan di berikutnya? Kita lihat. Yes, sudah keluar soal keempat? Silakan, bunda-bunda dan kakak-kakak, ini waktunya menjawab. Saya tutup kembali ya kolom chatnya, kita fokus dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan, mudah-mudahan kakak-kakak bisa dibuka kolom chatnya yang mau memberikan apa namanya argumennya. Nah, Bu, nggak jadi Bu Erliawati tadi ya. Siapa nih? Yuk, ini saya lihat ada namanya saya. Ini saya. Kalau saya baca saya, bukan saya yang ngejelasin ya. Saya bukan bidan. Namanya saya. Namanya saya SA saya ya kan. Ada A, ada C. Oh, ada Kak Cimei, kakak atau ibu nih. Selamat malam, Kak Cimei. Oh, nggak jadi, kepencet. Oke. Kak Irunisa mungkin mau memberikan lagi. Boleh banget, silakan. Baik, terima kasih Nah, izin menjawab untuk kedua kalinya. Oke, Jadi, boleh Bu Herunisa. fokus pertanyaan, apakah tindakan bidan yang paling tepat? Kata kuncinya, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke PMB, mengeluh sudah 10 hari, haid terus tanpa henti. Kemudian darah yang keluar merah kehitaman, bergumpal dalam 1 hari bisa berganti pembalut 2 sampai 3 kali. KU-nya lemah. Jadi tindakan bidan yang paling tepat adalah A, merujuk. Karena di sini sudah haidnya sudah lebih dari sudah 10 hari tanpa henti. Jadi tindakannya sudah patologi ini. Jadi tindakan bidan yang paling tepat adalah A, merujuk. Terima kasih. oke. Terima kasih Kakak Irunisa dengan opsi jawaban yang A, yaitu adalah merujuk. Ya, buat bunda-bunda sama kakak-kakak, nih saya lihat juga Bu Wahyu, rata-rata ada A sama C.
tapi ada satu orang yang memilih opsi jawaban yang B. Nah, tadi udah A, yang C ada lagi enggak? Coba. Atau setelah mendengar tadi penjelasan yang A, jadi ganti jawaban. Ayo. Ada? Boleh dinyalain aja mikrofonnya. Ini mohon maaf ya, karena Valdi juga kan nggak bisa membantu, karena kan Valdi bukan bidan. Jadi tugas Valdi adalah mendampingi benar-benar dan kakak-kakak untuk belajar bareng. Sampai kompeten. Nah, amin, amin, ya rabbal alamin ya. Ya, Mm-mm. nah, Nggak ada? yes. Ada tambahan nih dari Mbak Anika. Kata kunci keluar darah merah kehitaman. Oke, Mbak Anika. Dari Oke. mana Mbak Anika? Kak Dwi tadi mau nyalain mikrofon? Nggak jadi. Di Tekes Bali. Ini rata-rata dari Bali ya. Oke, Masya Aduh, Allah dari Pulau Dewata. bagaimana ini? Baru dari Pulau Bali sama dari Sulawesi Selatan. Nah, oh tadi Polkestra Ada tuh. yang dari S2 dong. Ini Mbak Emma Oh iya, Prikaningrum dari S2 juga dong. Tuh, Ibu Krisni maaf tadi Bu. juga dari S2 dong. Maaf Bu, lupa. Udah Oke. terbiasa dengan Bu Wahyu. Jadi terbiasa dengan suara cemprengnya ya, Bu Eka ya. Bu Emma ya, kok Bu Eka. Oke. Mbak Emma. Oh ini Bu Emma. Gimana Bu? Ada yang mau disampaikan? Halo Kak Faldi, iya Iya. Bu Wahyu. Terima Heeh. kasih sudah ikut gabung ini. Kalau saya jawabannya sama Kak itu tadi. Karena kuncinya kan eh, remaja ini datang dengan keluhan haid yang keluar itu berwarna merah kehitaman dan sudah 10 hari dan KU-nya juga lemah. Jadi Yes. tindakan bidan yang dilakukan yang pertama yaitu merujuk. Iya, Oke. apalagi di PMB gitu ya Mbak Emma ya. Iya, Bu Wahyu. Oke, ya. Selamat malam Mbak Emma. Masuk kapal hari ini. Terima kasih. Masuk pagi, Bu. Masuk Wow, pagi luar terus. biasa sambil istirahat. Tuh. Lalu hujan nggak? Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. semoga hujan memberi manfaat untuk semuanya. Iya, Oke, amin, yuk. amin. Silakan Bu Wahyu, dua orang Oke, yang sudah memiliki opsi guys, yang nggak A. berlama-lama ya. Nah, remaja perempuannya 17 tahun. Ya, tadi sudah mulai tindakan bidan yang paling tepat. Kira-kira nih lima-limanya ini tepat nggak? Tepat semua nggak nih? Tepat semua. Tapi ada yang paling tepat. Nah, ini tadi yang teman-teman sampaikan ada jebakannya, Bu, ya. Karena seperti ini, disajikan 5 option jawaban tepat, tetapi ada yang paling tepat. Dan yang paling tepat dengan kasus di atas adalah merujuk. Lihat, tindakan bidan yang paling tepat. Tepuk tangan untuk Mbak Hairunisa dan Mbak Emma Prikaningrum dan teman-teman yang benar tetapi tetap semangat yang belum pas. Ya, kita lihat bersama. Kenapa kok dirujuk, Bu? Lihat, ini di PMB. Sudah 10 hari. Kemudian merah kehitaman bergumpal satu harinya bisa ganti pembalut 2 sampai 3 kali. Bisa dibayangkan kayak apa ini ya, sarsur-sarsurnya ya. Kemudian KU-nya lemah. Kita ingat kewenangan bidan dalam Kespro, ini adalah preventif, promotif, dan deteksi dini. Ya, kalau menstruasi normal kita sudah dapat nih ya. Jadi bidan itu paling enak. Segala sesuatu yang sifatnya normal ini adalah bagian kita, wewenang kita. Tapi kalau sudah lebih dari 7 hari, sudah itu bukan bagian kita. Artinya kita harus melakukan rujukan. Ya, seperti itu. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita di PMB jelas normal. 10 hari ini sudah nggak normal. Ya, apalagi tambahkan lagi bisa berganti pembalut 2 sampai 3 kali ya, masih merah kehitaman, bergumpal, bahkan KU-nya datang sudah dalam kondisi lemah, wes sudah. Ini bukan wewenang kita. Kita di usaha preventif, promotif, deteksi dini ya. Apakah tadi yang 4 nggak benar, Bu? Benar. Tetapi yang paling tepat adalah melakukan rujukan agar dapat pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Seperti itu penjelasannya teman-teman ya. Oke, mantap. Terima Oke. kasih Bu Wahyu. Kira-kira tanggapannya teman-teman, Yes. kakak-kakak, bunda-bunda semuanya. Coba silahkan diberikan reaksinya. Sudah cukup dipahami atau belum? Untuk nomor soal yang keempat. Sudah? Oke, banyak sekali ya. Udah aman banget. Oke, eh, untuk kolom apa namanya interupsi atau pertanyaan lainnya nanti boleh di akhir ya. Benar-benar Oke. sama kakak-kakak. Intinya Valdi hanya mengingatkan aja eh, kita kalau bisa persiapan semuanya dari jauh-jauh hari karena pengalaman Valdi dari tahun ke tahun kemarin tuh
ingat banget Polkes Jambi ya, rame banget. Terus dari Mega Buana juga super rame banget ya, memang turun temurun. Terus dari Bali, terus dari Boyolali, itu kan masih ini ya, maksudnya masih bisa dihafal lah, masih bisa disebutkan nama-nama kampusnya yang ada profesi bidan. Itu udah banyak banget, berbeda banget sama tahun ini. Valdi kurang tahu kenapa, tapi harapannya adalah mudah-mudahan sama kakak-kakak yang ikut, yang semuanya sudah start dari bulan November ini, semoga nanti bisa dimudahkan dalam uji kompetensi. Ya, yang penting kita udah ngumpulin soal dari sekarang. Kalau tadi udah ada yang mulai screenshot soalnya atau foto, itu lebih bagus karena ya mau gimana lagi kita belajar soal. Karena memang susah banget kan buat dapetin soal berdasarkan pengalaman yang mungkin kakak-kakak sama bunda-bunda dulu pernah ngerasain UTS UAS pada saat kuliah reguler atau ujian-ujian tryout gitu ya. Karena dari tryout juga pun rata-rata ya kita berbayar juga tryout dan kita cuma tahu hasilnya gitu. Jadi soalnya pun kita nggak bisa pakai buat belajar. Jadi manfaatkan yang ada yang di depan layar, silahkan simpan sebaik-baiknya ya. Ada lagi kapan? Nanti info ya Bunda Fatima. Oke Asik, Bu Wahyu, kita lanjut nih Bu untuk nomor soal yang terakhir dulu Bu. keren. Ada lagi kapan? Udah nggak sabar nih, ya kan? Wah, bakalannya nanti setiap hari harusnya Mas Fadi. Kalau ini ya, mau Kalau nggak sih ra- kalau kalau kita rame, belajar kayak gini? kalau rame bisa Bu. Cuman nggak tahu kan ke bunda-bunda sama kakak-kakaknya gimana. Ya, oke. Harusnya kalau saya nih kayak gini tak tak sikat duluan ini ya. Bahasa Jawa sikat ya. Disikat itu digercepin gitu loh ya. Nah, Halo, dicepatkan. ada Mbak Diana Kristanti. Wah, ini pengikut Bu Wahyu dari mulai kampus yang Wonogiri sampai sekarang Bu Wahyu pindah Boyolali diikutin nih sama Mbak Diana nih. Masya Allah. Jadi hafal banget nih suara cemprengnya Bu Wahyu ya. Bu Wahyu nge-freeze Bu. Halo Bu Wahyu. Kayaknya kepental ya Bu Wahyu ya. Oke. Kita lanjut ke soal terakhir. Oh, ada lagi. Oke. Terima kasih Bu Wahyu untuk penjelasannya dan mudah-mudahan serta kakak-kakak. Nanti kita info lagi ya. Ini di Bu nomor soal nomor 5. Yes. Iya. Tadi sempat nge-freeze ya? Iya nge-freeze Bu. Heeh. Oke, oke, oke. Oke. Yes. Mudah-mudahan sama kakak-kakak silakan ini untuk nomor soal yang kelima ya. Sambil Valdi ini aja kali ya. Jadi kalau misalkan nanti berdasarkan eh, banyak yang memilih atau meminta request untuk banyak pertemuan, insya Allah kita adakan buka kelas kembali. Jadi kalau benar-benar sama kakak-kakak ada yang mau ikut, silahkan. Ya, ada kemungkinan kita akan susun cepat di hari Senin nanti. Jadi malam hari ini akan segera diinformasikan. Jadi kita setelah kegiatan ini nanti akan Valdi info sekalian ya. Oke, kolom chat sudah mulai Valdi buka, jadi kakak-kakak dan bunda-bunda boleh diberikan opsi jawabannya. Ya, karena kita bermain waktu juga ya. Mudah-mudahan sama kakak-kakak, Valdi bersyukur banget tadi udah mulai mengetahui untuk soal uji kompetensi itu bahwasannya ada 180 soal, waktunya 180 menit. Karena berdasarkan Valdi kemarin tuh kan sempat Valdi ke Jawa Tengah kemarin Bu, lewatin Boyolali Bu. Oh ya, gak mampir. Gimana ya Bu ya? Soalnya takut Ya deh, lewat aja, nggak apa-apa. takut ngerepotin Bu, soalnya memang lagi tugas kan kemarin di Semarang. Iya. Kemana Ya. kemarin tujuannya? Kemarin tuh sebenarnya lewatin Boyolali itu karena memang lagi ada kunjungan Bu ke Jogja ke rumah Hmm. sanak saudara gitu. Cuman Hmm. makanya nggak karena bukan ke kampus, Valdi nggak ngabarin dosen-dosen yang selain dari Yang Semarang ada di Jawa gitu. Tengah ya. Mm-mm. Heeh. Ya Oke. jadi eh, Lancar-lancar. amin, terima kasih. Jadi berdasarkan kemarin rata-rata tuh masih belum tahu benar-benar kakak-kakak. Soal hukum ada berapa Val ditanya, masih bingung gitu. Padahal kan mereka yang nantinya hukum tuh masih tahu udah tahun besok gitu. Yang sangat disayangkan cuman itu.
baru pertanyaan mendasar aja, maksudnya nggak tahu jumlah soalnya berapa. Gimana nanti cara nyari soalnya, referensi buat belajar. Belum Setidaknya, lagi nanti apalagi tuh Bu? membesarkan layar seperti itu. Itu dia Jadi penggunaan CBT sistemnya ya Bu itu ya. maaf ya Mas Faldi, kemarin itu ada Mm-mm. yang barengan saya itu sudah sepuh kebetulan. Teman kita, teman kita Mbak Eka, si Bu Darmi ya, itu sudah sepuh, sudah senior banget. Jadi sempat sempat saya sampaikan ke pengawas nanti tolong teman-teman yang sekiranya sudah sepuh ini didekati komputernya, kemudian dikontrol plus apa ini biar membesar gitu loh. Karena saya saja juga tak kontrol plus Mm-mm. ternyata lansia juga saya karena kalau ada yang mudah kenapa disusahkan kan gitu. Jadi Mm. saya pun juga pakai kontrol plus. Jadi mungkin tambahan nih teman-teman nanti kalau misalnya mengerjakan soal UKOM kalau ternyata hurufnya terlalu kecil mungkin teman-teman bisa klik di keyboard antara kontrol dengan plus bareng-bareng nanti layarnya akan membesar. Ya, ini mungkin tidak disampaikan pada saat briefing UKOM ya seperti Mm-mm. itu. Tapi nanti boleh ditanya dan dikonfirmasi ya, biar mudah-mudahan Betul. sama kakak-kakak terbiasa. Betul. Oke. Bu Wahyu, terima kasih atas informasinya ya, cukup menarik. Dan ini kita melanjutkan nomor soal yang kelima. Ini ada Yes. juga Bu, tadi nomor soal yang dijawab itu ada A, ada B. Nah, Oh, mudah-mudahan sama kakak-kakak mungkin ada yang mau interupsi, mau memberikan apa namanya? Tadi Kak Hairunisa udah banyak banget. Coba Kak Hairunisa kita gantian dulu ya. Eh, Saya, Saya Bu, Bu seben- Krisni, Bu yes. Krisni, ayo. Boleh Nah, yuk, absen, silahkan Bu Krisni. ya, menurut saya jawabannya adalah A. Mhm, Satu, diagnosa sementara itu premenopause. mhm, Kemudian dia sudah hari ke-10, mhm, sudah anemia, HB mhm. 8,3. Kemudian udah lemes dan itu Mhm. harus dapat segera penanganan rumah sakit. Kalau Yes. puskesmas tetap tidak bisa. Mhm. Demikian opsi dari saya. Terima Oke, kasih. luar biasa Ibu Krisni dari Yestu Utama ya Bu ya. Ya, Nah, dan ah, sekarang lagi diantriin untuk konsultasi laporan, betul nggak Bu Krisni? ya, askep. Mas udah Faldi, hafal, udah saya hafal berasa banget, kena tangkap, ngerti nggak? udah hafal Kena banget. tangkap, kena tangkap karena sudah ngantri untuk konsul laporan, tapi belum saya layani, malah sekarang kecuap-cuap dengan Mas Faldi di sini. Malah ketemunya di sini. Oh, pantas kata Bu Krisni, pantas Bu Ayu gak melayani, kenapa ternyata lagi have fun sama Mas Faldi dan teman-teman kan gitu. Aduh, plot twist banget ya. Terima kasih Bu Kristiati ya tadi dengan opsi jawaban yang A rujuk KRS. Terakhir Oke, Bu Sugiyati. yes. Kita gantian Mm-mm, ya Kak Irunisa, Bu Murniati. Dari mm-mm, tadi udah aktif banget. Kita gantian ke yang lain. Tadi yes. siapa Bu Sugiyati mana? Selamat malam. Oh iya, selamat malam. Baik, Ah, Bu nggih. Suryati. Iya, saya tadi menjawab B, nggih. Apa yang disampaikan oleh Bu Krisni tadi eh, merujuk ke rumah sakit, menurut saya benar. Tapi yang diminta di sini adalah tindakan awal. Jadi saya memilih yang B. Demikian. Terima oke, dari kasih. institusi mana Bu Sugi? Saya sudah pensiun. Masya Masya Allah, Allah. suaranya masih renyah sekali seperti Iya, makanya. saya. Saya kira mahasiswa, Bu. Ya, Lagi profesi nih. Oh iya, maksudnya tuh Masya kayak, Betul. wah, Allah. udah pensiun tapi Masya suaranya Allah. masih suara-suara mahasiswa loh. Oh iya ya, iya emang mahasiswa. Maksudnya Yang yang masih muda maksudnya yang Bu masih Sugi. muda gitu. Ya, apalagi soalnya nggak on cam juga ya Mas Faldi ya. Iya, Bu. Mas Faldi hampir tertipu Bu Sugi. Ini sedang di dapur, Ibu. Masya Allah. Mana Bu Oke, Sugi? mantap. Dari kampus mana Bu Sugi? Dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Oke, saat Oh, ini pensiun dari rumah sakit atau dari PMB atau puskesmas Ibu? Maaf tadi kurang jelas bagaimana Ibu? Pensiunnya dari rumah sakit atau puskesmas? Sebelumnya kerja di mana? Oh, saya di Sebelumnya puskesmas. Ibu kerja di mana? Oh, puskesmas. Oke, Di keren Ibu Sugiyati ya. puskesmas, ya. Yap. Yuk. oke. Terima kasih untuk mudah-mudahan kakak-kakak yang sudah mewakilkan opsi jawaban. Kalau begitu waktunya kita bahas soal bersama Bu Wahyu. Silakan Bu, tadi ada Oke, A, ada B. Gimana menurut baik. Ibu?
Nah, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab ya, baik benar ataupun tidak, tetap semangat ya. Ini soal terakhir, soal penentuan, apakah benar semua ataukah hanya salah satu ya, atau mungkin maaf, Bu, belum beruntung Bu, karena ternyata jawabannya menjebak semua kan gitu ya. Oke, kita buka jawabannya. Nih nanti sesuai teori nih kalau kan kondisinya kayak begini nih, apa yang kira-kira dilakukan tindakan awal yang paling tepat? Lagi-lagi lima-limanya tepat. Lagi-lagi lima-limanya tepat. Rujuk tepat, pasang infus tepat, berikan pil KB tepat, transfusi darah oke, berikan tablet besi oke. Lihat lokasinya, puskesmas. Nah ya, kemudian pusing lemas, haid teratus, haid hari 10, sehari ganti bulan sekian, hampir sama dengan remaja yang 17 tahun tadi. Ya, kalau remaja 17 tahun tadi ada di PMB. Langsung lakukan rujukan. Dan yang tadi soalnya tidak ada pasang infus. Nah, ya, kalau tadi teman-teman mencermati, yang tadi nggak ada pasang infus. Ya, coba kita lihat lagi. Nggak ada pasang infus. Kalau di sini ada pasang infus, boleh. Ya, pasti merujuknya hilang, teman-teman. Ya, karena tindakan awalnya adalah pasang infus. Tindakan bidan paling tepat adalah pasang infus. Kalau di sini pasang infusnya nggak ada, jadi langsung merujuk. Ya, kemudian kalau yang ini, nah yang sama-sama kasusnya ya case pro, benar-benar case pro. Kalau di sini ada pasang infus, yang dipilih teman-teman adalah pasang infus. Oh, yang tadi dirujuk kok sekarang pasang infus. Nah, kalau ada jawaban pasang infus ya berarti teman-teman yang dipilih pertama kali ada pasang infus. Coba saya tanya nih Mbak Emma sama Mbak Diana yang kerjanya di rumah sakit. Kalau datang pasien perdarahan tidak diinfus, apa yang kalian lakukan, Mbak? Gimana, Mbak Bu? Diana dan Mbak Emma? Gimana? Kalau ada pasien datang perdarahan, kemudian bidannya belum pasang infus, apa yang kalian kalian ini kan apa namanya kalian bayangkan gitu? Biasanya dimarah-marahi, Bu. Langsung diprotes. Ngomel, Bu. Oh, Bu Osin. Bu Osin di mana kerjanya? Saya di apa, Bu? Buka, Bu. Lagi kuliah di Inkes Medis Terlalu Bu Pakam. Oke, di Medan. puskesmas atau di rumah sakit kerjanya? Buka klinik, Bu. Oh, buka klinik mandiri. Klinik mandiri Iya. murni ya. Iya, Bu. Iya, oke. Yang kerja di rumah sakit nih pasti maaf ya, pasti akan protes. Ini perdarahan kayak begini nggak dipasang infusnya. Kalau misalnya harus transfusi lah, ya susah mau pasang dan sebagainya. Ya, ini kita analisa Ibu di puskesmas sama sebenarnya mirip, tetapi analisa soal analisa pilihan jawabannya juga harus pinter kita. Ya, kalau ada pasang infus kasus-kasus kayak gini kita pasang infus dulu baru dilakukan rujukan. Ya, seperti itu. Apalagi ini tindakan awal. Ya, tindakan awal ada pasang infus, pilih pasang infus. Kalau ternyata pasang infusnya nggak ada Bu, ya udah rujuk. Ya, seperti itu. Ya, ini soal yang benar-benar dari soal terakhir ini membuat teman-teman mungkin, aduh tadi yang tadi dirujuk kok yang ini pasang infus karena pilihan jawabannya berbeda. Makanya tadi saya sampaikan pertanyaan, pilihan jawaban, soal. Seperti itu ya teman-teman ya penjelasannya ya. Semoga bisa diterima ya. Gimana mudah-mudahan kakak-kakak? Karena Aman? tindakan Bisa diterima, awal Bu. betul. Bisa diterima, Bu. Bisa Oke, terima, Bu. Bisa, Bu. Enak didengar. mantap. Bu Wahyu Enak, Bu. kayaknya nge-freeze lagi nih. Yeay, tepuk tangan untuk kalian. Wow, lagi Bu bonus. Lanjut Masih lagi, nge-freeze Bu. lagi ya? Udah Tambahin lagi, habis. Bu, soalnya. Nomor Udah 6, Bu. udah habis mudah-mudahan Lanjut kakak-kakak. lagi. Atau gini deh, mudah-mudahan sama kakak-kakak Oke, kan lanjut. Bu Wahyu. Halo Bu Wahyu. Mau nomor 6, nomor 7. Kayaknya delay ya Bu Wahyu ya jaringannya Bu. Lanjut nomor 6, Bu. Enak, Bu. Gak usah malam mingguan, Bu. Belajar aja kita. Nggak usah malam mingguan. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Mau lanjut ke soal nomor 6. Sayangnya slide berikutnya itu yang muncul kayak gini, Bu. Halo Mas Waladi, masih Enak. bersama saya? Halo Bu Wahyu, Enak. Ibu. Coba Saya Bu, nge-freeze aman Bu. ya? Delay Bu, Saya jari. nge-freeze ya? Iya, nge-freeze delay. Oke, sekarang bagaimana? Masih nge-freeze? Udah aman Bu, udah aman. Oke, kita
ke slide selanjutnya nih Mas, teman-teman Mas. Oh iya Bu. Oke deh, kita ke slide selanjutnya ya. Dan slide selanjutnya Ya, adalah setiap usaha belajar yang dilakukan dengan sepenuh hati pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. amin. Ingatlah Terima bahwa kasih. perjuanganmu hari ini menentukan kesuksesan kita di masa depan. Terima kasih Amin. teman-teman. Jangan keluar dulu Terima ya dari kasih, Bu. Zoom. Mudah-mudahan kakak-kakak kita foto bareng dulu.